Assalamualaikum, selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam, Bu. Hari ini ada yang tidak hadir? Lengkap, Bu. Oke, bagus kalau lengkap. Apakah kalian sudah siap belajar? Siap, Bu. Oke, kalau sudah siap, berarti rapikan dulu meja belajarnya supaya tidak ada benda-benda selain alat tulis dan buku pelajaran. Ayo, bersihkan dan rapikan dulu. Sudah, Bu? Oke, kalau sudah, keluarkan buku dan alat tulisnya. Angkat buku sebelah kanan dan angkat pensil sebelah kiri. Oke, kalau sudah, letakkan di atas meja kalian masing-masing. Jangan ada benda-benda selain alat tulis dan buku, soalnya kita hari ini mau belajar. Oke, sudah? Kalian sudah berdoa? Belum, Bu? Oke, kalau belum, mari kita berdoa bersama-sama. Sikap berdoa, siap. Tadahkan tangannya, tundukkan kepalanya. Berdoa dimulai. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Hari ini ada yang tahu belajar apa? Belum, Bu? Oke, kalau belum tahu, hari ini kita belajar tentang satuan baku, yaitu alat ukur panjang. Nah, kalian pernah melihat orang membuat rumah? Pernah, Bu? Ya, siapa yang membuat rumah itu? Tukang, Bu. Oke, tukang. Tukang itu biasanya kalau hanya membuat rumah, apa saja yang diperlukannya? Kayu, Bu. Ya, betul, kayu. Nah, kayu itu adalah bahan utama untuk membuat rumah. Jadi, ketika tukang mau membuat rumah, itu harus diukur secara pas. Nah, secara pas itu seperti apa cara mengukurnya? Ada yang tahu seperti apa? Ada yang tahu? Pakai penggaris, Bu. Ya, bisa pakai penggaris jika kayu yang diukur itu pendek. Misalnya mau bikin jendela, jendela itu tidak terlalu panjang, bisa pakai penggaris sedikit. Ada yang tahu lagi? Meteran, Bu. Ya, betul, meteran. Meteran bisa juga, penggaris juga bisa. Jadi, yang kalian sebutkan itu adalah alat ukur panjang. Jadi, penggaris dan meteran merupakan alat untuk mengukur panjang. Salah satunya yang Ibu contohkan tadi yaitu tukang membuat rumah. Jadi bisa menggunakan penggaris ataupun menggunakan meteran. Tuh. Ada yang pernah mencoba seperti apa meteran itu diaplikasikan di dalam kehidupan sehari-hari? Oh, belum pernah. Ya, belum pernah ya. Kalian ada yang tahu seperti apa bentuk meteran dan penggaris? Dulu, Bu. Kalau penggaris sudah pernah, Bu. Oke, kalaunya meteran dulu. Kalau
Kalau penggaris sudah pernah sering melihat. Kayak seperti di kelas, kalian mau ngukur apa, mau ngukur buku, misalnya mau menggaris di buku, nah itu menggunakan penggaris saja. Tapi kalaunya kita sudah termasuk ke mengukur seperti yang panjang, mengukur papan tulis, itu kayaknya kalau kita pakai penggaris itu tidak bisa karena memerlukan panjang yang berkali-kali lipat dari penggaris. Jadi alangkah lebih baiknya kita menggunakan meteran karena meteran itu lebih panjang daripada penggaris. Oke. Ada yang tahu bentuk dari meteran seperti apa dan bentuk dari penggaris itu seperti apa? Yang kalian tahu? Oke, siapa? Silahkan. Meteran itu bentuknya bulat, Bu. Kalau penggaris? Kalau penggaris itu bentuknya panjang, Bu. Persegi panjang. Ya, betul. Pintar. Nah, jadi bentuk meteran itu yang biasanya kita lihat pada tukang untuk mengukur panjang kayu itu seperti bentuknya bulat, digulung, yang namanya juga bisa disebut dengan meteran gulung. Meteran gulung itu alat ukur panjang yang biasanya dipakai tukang untuk mengukur panjang suatu kayu yang digunakannya nanti untuk membangun sebuah rumah. Nah, jadi seperti itu. Terus kalaunya penggaris itu tadi bentuknya apa? Iya, persegi panjang. Persegi panjang biasanya yang kalian temukan ukuran pada persegi panjang pada penggaris itu berapa sentimeter? Oh, belum ada yang lihat, belum ada yang hitungin ya. Oke. Biasanya kalaunya ukuran penggaris persegi panjang yang kalian pakai dan yang kalian beli di warung-warung biasanya itu berukuran bisa 30 cm. Seperti itu. Ya, panjang seperti ini. Tuh. Itu adalah penggaris yang biasanya siswa-siswa pakai untuk membantunya dalam menggaris suatu gambar. Seperti itu. Itu namanya penggaris. Jadi biasanya kalau kalian untuk mengukur suatu benda di dalam kelas ini, kalian bisa menggunakan meteran atau penggaris? Penggaris, Bu. Iya, betul, penggaris saja. Karena ukuran buku itu bisa dicapai menggunakan penggaris aja. Dan tidak, kalaunya meteran juga bisa, tetapi akan lebih ringkas dan simpel dan mudah jika kita hanya mengukurnya menggunakan penggaris dengan ukuran 30 cm seperti itu. Kecuali kalian itu diminta untuk mengukur panjang papan tulis, sisi papan tulis. Nah, sisi papan tulis itu kan lebih panjang daripada ukuran sisi meja sama sisi kursi sama sisi buku, itu lebih panjang sisi dari papan tulis. Kalian bisa menggunakannya yaitu meteran gulung seperti itu. Jadi kita bisa saja menggunakan penggaris, akan tetapi waktu yang diperlukan untuk mengukur papan tulis itu agak lumayan lama dan beberapa kali kita hitung dan itu kita jumlahkan. Kalaunya kita menggunakan penggaris untuk mengukur sisi dari papan tulis seperti itu. Kalaunya kita mengukur menggunakan meteran gulung tadi, kita langsung dari sisi papan tulis ujung sampai ke ujungnya langsung kita tarik saja seperti itu. Jadi langsung kita dapatkan berapa senti panjang dari papan tulis tersebut seperti itu. Nah, seperti itu anak-anak. Dari penjelasan ibu tadi ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada, Bu.
Oke, berarti kalian sudah memahami mengenai alat ukur panjang. Sekarang coba kalian diskusikan mengenai soal tentang satuan baku alat ukur panjang ini. Coba didiskusikan bersama teman kalian mengenai soal tersebut yang ada di buku kalian ya. Kalau sudah, sekarang coba kalian mengerjakan latihan yang ada di lembar selanjutnya. Di situ ada kolom benda, jenis alat ukur, dan panjangnya. Jadi di sini kalian melihat benda-benda di sekitar kelas, di dalam kelas kalian sini, apa saja benda, terus kalian alat ukurnya apa saja, menggunakan alat ukur apa saja benda tersebut, kemudian panjangnya berapa senti. Misalnya buku itu kata ibu bisa menggunakan penggaris, jadi kalian ukur buku tersebut menggunakan penggaris. Kemudian lihat berapa panjang buku tersebut, jadi ditulis di kolom panjang tersebut ya. Kemudian ada misal papan tulis. Nah, kalian ukur menggunakan apa tadi bisanya? Meteran, ya meteran. Terus bisa juga menggunakan penggaris, tetapi kelemahannya yaitu waktunya lama dan kalian harus menjumlahkan dulu seperti itu. Kemudian pintu. Nah, pintu itu menggunakan meteran. Gitu. Terus ada meja. Sisi meja. Kalian mengukur panjang sisi meja itu berapa senti dan menggunakan alat ukur panjang apa. Kemudian pensil. Nah, pensil ini bendanya pensil. Kalian bisa mengukur menggunakan alat ukur panjang apa. Kemudian panjangnya itu juga berapa. Seperti itu. Kalau sudah, nanti dikumpulkan dan ibu akan cek berapa benar dan berapa. Baik anak-anak, hari ini kita belajar tentang apa ya? Alat ukur panjang, Bu. Satuan baku alat ukur panjang, Bu. Ya, betul. Pintar. Bagus. Kita hari ini pembelajarannya mengenai satuan baku alat ukur panjang. Ibu mau bertanya lagi kepada kalian. Tadi macam-macam alat ukur panjang yang kalian ketahui apa saja? Ada berapa? Ada 2, Bu. Meteran sama penggaris, Bu. Ya, betul. Meteran sama penggaris. Kemudian, apa bedanya penggaris sama meteran? Bentuk dari penggaris itu seperti apa dan meteran itu seperti apa? Ada yang jawab? Oke, silahkan. Meteran itu berbentuk seperti bulat, Bu. Kemudian kalau hanya penggaris? Penggaris itu panjang, Bu. Ya, bagus. Seperti itu. Ada yang lagi? Oke, ada lagi. Kalau meteran itu disebut dengan meteran gulung, Bu. Kalau penggaris itu panjang, Bu. Ya, bisa seperti itu. Nah, berarti hari ini kita belajar tentang satuan baku alat ukur panjang dan kalian sudah memahami dan mencoba mempraktekkannya untuk mengukur benda-benda yang ada di dalam kelas ini menggunakan alat ukur panjang yang telah disebutkan tadi. Seperti baiklah anak-anak, kita cukupkan hari ini ya pembelajaran mengenai satuan baku alat ukur panjang. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.